Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amma ba'du, faqad qala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Ingkang kula hormati jamaah Masjid Nurul Islam, inggih menika jamaah salat maghrib dan insyaallah sekaligus salat isya. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita dapat kembali bermuwajahah, bertatap muka di masjid ini setelah kita menunaikan ibadah salat maghrib dan insyaallah sekaligus salat isya. Mudah-mudahan semua ibadah yang kita tunaikan sepanjang kehidupan kita sampai pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya dapat memperberat timbangan amalan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di mukadimah tadi sudah kami bacakan surat Al-Ahqaf ayat ke-13 bahwa ketika Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah, sungguh orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Artinya orang ini beriman, meyakini keberimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin, kemudian membuktikan keimanannya dengan beramal soleh. Salah satu bentuknya adalah istiqamah. Summastaqamu. Dijanjikan Allah dalam ayat ini, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang seperti ini, para bapak ibu sekalian, dijanjikan Allah mereka enggak pernah merasa khawatir dalam hidupnya, enggak pernah merasa galau, sumpek, apalagi stres. Jadi rumus beriman itu kalau istiqomah dalam amal solehnya, dijauhkan oleh Allah dari hal-hal yang seperti itu. Walahum yahzanun, dan mereka tidak akan pernah merasakan sedih dalam hidupnya. Walaupun sama-sama punya masalah dalam kehidupan, tapi orang yang sudah beriman kemudian beristiqomah dengan amal salehnya, demikian yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kami, saya, jenengan semuanya sedang berusaha untuk bisa istiqomah dalam beribadah. Tapi kadang-kadang kita ini agak beleyot, kurang istiqomahnya.
Atau bahkan ada saudara-saudara kita di luar sana yang tidak istiqomah. Barangkali mereka belum tahu. Jadi kalau kita itu timbul timbul malasnya, kemudian muncul kegalauannya, gak enak dalam hidupnya, ya mungkin kita ini kurang istiqomah. Boleh jadi seperti itu. Atau kita nggak tahu ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang menjelaskan tentang itu. Nah, makanya kita perlu tahu Bapak Ibu sekalian, saat kemalasan itu datang, harusnya ada penopangnya. Jadi kita harus tahu tentang beberapa ayat atau mungkin hadis-hadis Rasulullah SAW yang bisa memberikan support agar terus menyala keistiqomahan kita dalam beribadah. Nah, diantaranya Bapak Ibu sekalian, saat kemalasan itu muncul, coba kita ingat-ingat lagi beberapa hadis-hadis Rasulullah SAW sehingga kita tidak malas lagi. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin mungkin bisa kita lihat diantaranya, ya. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada satu bab atau satu kitab namanya Kitabul Fadhail. Ya, bahwa kitab ini ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi salah satunya ada tentang Kitabul Fadhail. Jadi beberapa keutamaan-keutamaan. Jadi dari keutamaan-keutamaan kita malas tuh kadang-kadang gara-gara nggak tahu keutamaannya apa ibadah itu. Maka ketika kita muncul kemalasan, coba kita misalnya kita malas baca Al-Quran. Cari hadis-hadis yang bisa memberikan semangat supaya kita bisa kembali istiqomah membaca Al-Quran atau berinteraksi dengan Al-Quran. Ada misalkan bab fadhail qiraatil Quran. Satu bab yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi tentang keutamaan membaca Al-Quran. Di bab yang lain mungkin kita bisa lihat bab tentang fadlul wudu, tentang keutamaannya berwudu. Tidak hanya wudunya secara konsep fikih, tapi juga ada keutamaannya. Jadi kalau kita tahu keutamaan itu, kita nggak malas Bapak Ibu sekalian. Ya, bahkan kita misalnya tahu tentang keutamaannya wudhu, kita nggak pernah lepas dari wudhu. Ya terus setiap kali kita batal kita wudhu. Ya, walaupun kita sedang tidak ingin melaksanakan sholat, tapi wudhunya tetap ada dalam tubuh kita, nggak pernah batal. Mungkin itu yang bisa menstimulus dalam ibadah kita. Mungkin juga ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu disebutkan ada fadlul adzan. Ya, tentang keutamaan adzan. Jadi kalau orang mendengarkan adzan itu pasti mereka lebih dulu datang awal sebelum adzan itu dikumandangkan. Datang ke masjid sebelum adzan dikumandangkan mereka sudah siap. Ada juga tentang fadlus salawat, tentang keutamaannya sholat. Nanti kita bisa lihat diantaranya. Ya salah satu sholat yang paling utama itu isya sama subuh. Karena berat dilakukan oleh kebanyakan manusia. Mungkin maghrib jamaahnya penuh, begitu masuk isya sudah mereteli. Termasuk misalkan fadlul masyi ilal masajid, keutamaan berjalan ke masjid. Ada orang yang malas ke masjid mungkin nggak tahu atau belum tahu mereka tentang keutamaannya berjalan ke masjid. Ya, keutamaan fadlu intidoris shalah, misalkan keutamaan tentang menunggu waktu sholat. Jadi bukan sholatnya, menunggunya juga ya. Kayak kita ini niatkan untuk menunggu masuknya waktu sholat isya. Selesai sholat isya kita tunggu sholat subuh. Setelah sholat subuh kita menunggu sholat duhur dan seterusnya. Nah ini bisa kita lihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mungkin kami mencoba ya membacakan beberapa hadis yang mudah-mudahan dengan beberapa hadis ini bisa menambah kita istiqomah dan Allah jauhkan kita dari segala hal yang menyusahkan kita, yang membuat kita galau, membuat kita sumpek dan seterusnya. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin nomor hadis 991 ada bab tentang fadlu qiraatil Quran. Bab keutamaan semua orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi kalau namanya interaksi itu ya pokoknya proses menuju
pemahaman kita terhadap Al-Quran. Ya, misalkan belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, ya. Kayak kita, anak-anak kita di TPQ belajar cara membaca, ya, alif fathah a, alif kasroi, alif dhamma'u, ya, ba fathah ba, ba kasroh bi, ba dhammah bu, dan seterusnya. Itu proses namanya. Nggak apa-apa. Ya, walaupun secara arti nggak ada artinya. Nanti setelah paham digabungkan beberapa huruf kemudian menjadi satu kata, kata digabung menjadi kalimat, maka dalam kalimat itu kita akan memahami isi kandungan Al-Quran. Jadi kata Al-Imam An-Nawawi sebagaimana beliau kutip hadis dari Abi Umamah radhiyallahu taala anhu qala, semoga Allah memberikan ridha kepada beliau, beliau menyampaikan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Ya. Kanjeng Nabi dawuh, Iqra'u al-Qur'an. Ya, kalau di Quran Allah dawuh Iqra'. Ya, Iqra' itu kata kerja perintah yang artinya membaca, sehingga dimaknai bacalah. Nah, kata Iqra' ini adalah ketika pembicaranya itu menyampaikan kepada objek satu orang. Kalau saya meminta tolong jenengan bacalah Iqra', kalau saya nyuruh satu orang. Kalau saya meminta tolong bacalah oleh kalian semuanya, berarti bentuk jamak. Bacalah oleh kalian semuanya, Iqra'u. Ya, yang semula Iqra' menjadi Iqra'u. Bacalah olehmu kalian semuanya, bentuk jamak. Ya. Jadi kata para ulama hadis, sebenarnya konteks hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya memerintahkan kepada orang-orang yang berada di depan beliau saat itu, diantaranya beberapa sahabat. Jadi kata bahwa hadis itu setiap yang beliau sampaikan, setiap yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejatinya adalah untuk semua umatnya sampai akhir zaman, termasuk kita di dalamnya. Maka ada kewajiban, ya, untuk kita ketika kita mengakui Nabi itu sebagai panutan kita, sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengikuti semua yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau dimaknai al-amru bitilawatil Quran, bahwa di sini kata para ulama hadis ada perintah kepada umatnya Nabi supaya mereka mau membaca Al-Quran atau berinteraksi dengan Al-Quran apapun bentuknya, mendengarkan, membaca, belajar satu ayat, dua ayat, satu huruf, dua huruf, semua yang terlibat dalam konteks ini yang kaitannya dengan Al-Quran, maka dia termasuk telah melestarikan kedekatan mereka dengan Al-Quran. Maka perintah Nabi dalam hal ini Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran sampai bisa. Jadi jangan lihat hasilnya nanti, yang penting prosesnya. Kadang-kadang orang itu kan malas, ya, aku wis tuwa, ya, apa namanya, lidahnya sudah kaku, nggak bisa baca, terus minder. Nggak usah malu sama anak-anak kita, malu sama cucu-cucu kita yang sudah pinter-pinter itu. Ya, yang penting prosesnya aja dulu. Allah tidak akan melihat hasil apa yang sudah kita dapatkan dari hasil belajar, tapi bagaimana proses belajar kita supaya kita mengerti sedikit-sedikit tentang Al-Quran. Membaca yang kurang bagus dibagusin lagi dan seterusnya. Nah, kenapa demikian? Kata Nabi, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Karena nanti Al-Quran itu di hari kiamat bisa mendatangkan syafaat bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya dalam berinteraksi. Semuanya sahibul Quran mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran yang sudah kita perlakukan ketika saat kita di dunia.
Jadi yang namanya syafaat Bapak Ibu sekalian tidak hanya dari Kanjeng Nabi, bisa dari Nabi SAW, bisa juga dengan Al-Quran. Dasarnya ini tadi, bahwa Al-Quran yang kita baca setiap hari itu bisa menolong kita nanti sampai pada hari kiamat, memberikan syafaatnya. Maka keterangannya kata para ulama hadis, wa annahu yashfa'u li ashabi, bahwa Quran itu bisa memberikan syafaat atas izin Allah tentunya. Jadi gini, bahwa ketika kita sering berinteraksi dengan Al-Quran, semakin sering kita berinteraksi, semakin berpeluang kita untuk bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Ai ahlihi al-qari'inilah. Nah, kalau kata para ulama hadis, diantaranya para pembacanya, masuk ashabul Quran, min ahlil Quran, termasuk kemudian al-mutamassikina bihadiyih, orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran saat mereka menjalani aktivitas kehidupannya sebagai petunjuk. Jadi ibaratnya Quran itu mereka jadikan sebagai pedoman hidup. Apa yang harus dia lakukan tergantung apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya, aktivitas dunianya berdasarkan nilai-nilai Al-Quran. Al-mutamassikina bihadiyih, al-qa'imina bima amara bih, termasuk orang-orang yang konsisten, komitmen untuk senantiasa istiqomah dan dalam menjalankan perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran. Itu termasuk ahlul Quran. Orang yang memahami Al-Quran, kemudian hasil dari pemahamannya mereka aplikasikan, mereka praktekkan dalam kehidupan. Ya, bagaimana ketika kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang anak, ya, sebagai seorang tetangga, bagaimana konsep Al-Qur'annya, itu termasuk sudah bagian dari proses berinteraksi dengan Al-Qur'an. Nah, kita tidak akan bisa mengamalkan Al-Qur'an sebelum kita membaca Al-Qur'an. Termasuk kita nggak bisa mempraktekkan Al-Qur'an sebelum kita memahami Al-Qur'an. Bahwa Al-Qur'an tidak hanya kitab yang dibaca, bukan sebuah bacaan. Tapi lebih dalam dari itu, Allah inginkan supaya para pembacanya itu memahami sekaligus mengamalkan. Jadi sekali lagi kita nggak bisa mengamalkan kalau kita nggak memahami. Apa yang kita amalkan, kita nggak tahu apa yang terkandung dalam Al-Quran. Jadi faham dulu, setelah faham akan membuahkan hasil amal soleh di situ. Nah, termasuk kata para ulama, watarikina lama naha anhu, termasuk orang-orang yang istiqomah dalam meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah, sekarang tinggal kewajiban kita memahami Al-Quran, batasan-batasannya apa. Ya, apa yang sudah kita amalkan, apa ya terkait dengan perintah-perintah Allah, apa yang sudah kita amalkan terkait dengan larangan-larangan Allah. Bagaimana kita bisa meninggalkan larangan-larangan Allah sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah di dalam Al-Quran. Ini hadis pertama. Ya, maka di sini kita bisa menyimpulkan bahwa menurut hadis ini ada keutamaan bagi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Jadi konsepnya atau kesimpulannya, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Ya, kalau semaksimal mungkin kita manfaatkan sisa hidup kita itu dekat dengan Al-Quran dengan cara kita masing-masing. Kalau kita belum bisa baca, belajar membaca. Kalau kita sudah bagus bacaannya, kita tingkatkan kualitas bacaannya. Kalau sudah bagus kualitas bacaannya, kita tingkatkan dengan pemahamannya. Setelah paham, kita tingkatkan lagi dengan pengamalannya. Nah, ini puncak dari interaksi dengan Al-Quran itu sejatinya adalah kita mengamalkan apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran sekaligus meninggalkan, ya, kalau di sini bahasanya watarikina lama naha anhu, meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis pertama sudah kita pahami dengan baik, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Kemudian yang kedua, hadis nomor 992 dari sahabat Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu qala, semoga Allah memberikan ridha kepada beliau menyampaikan,
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini perawi terakhir sebelum ke Nabi yang terakhir meriwayatkan adalah Abi Nawas bin Sam'an. Bahwa saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'an wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi fid dunya taqdumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran. Ya, kemudian beliau menyampaikan juga tuhajani an sahibihima. Jadi maknanya nanti pada hari kiamat, yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'an, ada orang-orang yang datang kepada Allah dengan membawa Al-Qur'annya. Ya, kan ada mujahadah di situ nggih. Jadi kita juga bisa lihat misalkan di dalam surat Al-Ankabut ayat 69 ada bahasa mujahadah, sehingga saya juga sudah pernah saya sampaikan ayat ini. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Walladzina jahadu, dan orang-orang yang bermujahadah. Mujahadah itu juhdun, ya, mereka bersungguh-sungguh, serius, ya, mereka benar-benar datang kepada kami, datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina, ada orang-orang yang datang kepada Allah nanti pada hari kiamat dengan membawa salatnya. Ada orang-orang yang datang kepada Allah dengan membawa puasanya, dengan bacaan Qur'annya, dengan zikirnya dan seterusnya. Nah, di hadis ini kata Nabi, yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'an. Ada orang-orang yang datang kepada Allah dengan membawa Al-Qur'annya. Nah, ini kalau dijamin Allah dalam Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang datang kepada kami dengan membawa sekian banyak amal solehnya, lanahdiyannahum subulana, sungguh pasti kami akan berikan petunjuk kepada mereka jalan-jalanku atau jalan-jalan kami, kata Allah, dengan caranya Allah. Maka persis dengan yang dikatakan tadi surat Al-Ahqaf, ada jaminan Allah, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau kita gaduk-gadukkan, ya, ada jaminan dari Allah, tinggal kita mau mempraktekkan atau tidak. Ya, jadi datang kepada Allah dengan membawa sekian banyak amal solehnya, diantaranya amal soleh adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Yu'ta yaumal qiyamati bil Quran wa ahlil ladina kanu ya'maluna fihi fid dunya, dan orang-orang yang ahlul Quran. Siapa mereka diantaranya di dalam hadis ini? Orang-orang yang mau mengamalkan apa yang di dalam Al-Quran ketika mereka masih hidup di dunia. Mengamalkan Al-Quran, ya, saat mereka masih di dunia. Nah, amalan itulah yang disebut dengan amal soleh. Jadi kita mengamalkan Al-Quran itu ya ketika di dunia ini aja. Ya, setelah itu kan sudah selesai. Ya, diputus melalui kematian. Kalau sudah meninggal, kalau sudah wafat, kita kan sudah terputus amal solehnya. Terputus itu dalam arti kita sudah nggak bisa sholat, sudah nggak sholat dong, sudah meninggal. Nggak bisa dzikir, nggak bisa puasa, nggak bisa baca Quran, nggak bisa berinteraksi dengan Al-Quran, sudah stop semuanya. Maka ada hadis yang populer itu, ya, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salas, jika manusia anak cucu Adam itu wafat maka terputuslah segala amalannya. Terputus dalam arti yang bersangkutan sudah nggak bisa lagi mengamalkan amal soleh lagi, stop sudah. Karena meninggal tadi, potensi mendapatkan pahala sudah selesai. Hanya 3 amalan yang bisa dilakukan. 3 amal soleh yang bisa membekas bagi orang yang sudah wafat. Artinya walaupun sudah wafat, dia masih punya potensi dapat pahala terus mengalir amal soleh. Sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, awaladin solehin yada'ulah, atau anak keturunan yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Ya, orang tuanya sudah wafat, anaknya, cucunya semuanya mendoakan dia. Yang wafat ini bisa berpotensi terus mendapatkan pahala dari keturunan-keturunannya, walaupun sudah nggak ngapa-ngapain, sudah nggak bisa beramal soleh. Itulah manfaatnya anak yang soleh atau keturunan yang soleh dan solihah itu.
Ya, kita menjagani mereka. Saat kita wafat, mereka mendoakan kita. Nah, ada orang-orang yang datang kepada Allah dengan membawa Al-Quran dan orang-orang yang ahlul Quran yang mencoba untuk terus mengamalkan Al-Quran di dunia di saat mereka hidup di dunia. Taqdamu suratul Baqarah wa Ali yang mana Al-Quran itu diawali dari surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Sebutkan langsung suratnya oleh Nabi. Taqdumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran. Tuhajani an sahibi. Ini akan bisa memberikan kebaikan-kebaikan bagi orang-orang yang membaca dua surat ini. Nah, apa fadilahnya dari hadis ini? Kata para ulama hadis, fihi fadilah liman hafidha surat al-Baqarah wa surat Ali Imran wa amila bihima. Ada keutamaan bagi orang-orang yang membaca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Dua surat terpanjang di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran. Wa amila bihima, sekaligus mereka mau mengamalkan dua surat ini. Jadi kalau bisa, kita kan tidak hanya yasinan ya. Kalau bisa Ar-Rahmanan, Al-Waqiyahan, ya sekali-sekali Al-Baqarahan, ya sekali-sekali Ali Imranan gitu ya. Jadi nggak yasinan, Al-Waqiyahan dibaca, Ar-Rahman dibaca, Al-Kahfian dibaca. Nah, khusus hadis ini, kata para ulama hadis, ini seolah-olah Nabi ingin menjelaskan bahwa ada keutamaan orang-orang yang membaca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Jadi ada surat-surat utama, ada ayat-ayat yang utama nanti disebutkan di dalam hadis. Ayat ini utama, surat ini utama, kelebihannya apa, keutamaannya apa. Sehingga dengan itu seperti yang saya sampaikan di awal, ada termotivasi kita baca Quran itu. Ya, kita baca surat Al-Kahfi kalau misalkan di hari Jumat. Ada fadilahnya. Baca Yasin ketika di malam Jumat. Ada fadilahnya. Nanti kita bisa temukan di hadis-hadis yang lain. Ya, atau misalkan surat sekalian, satu surat, bukan sekian ayat, satu dua ayat, tapi surat langsung disebutkan. Wabil khusus di dalam hadis ini, ya fadilah liman hafidho surat Al-Baqarah wa surat Ali Imran wa amila bihima. Orang yang membaca atau bahkan menghafal membaca surat Al-Baqarah, surat Ali Imran plus dengan pengamalannya. Wa amila bihima. Jadi makanya kita harus tahu kira-kira Al-Baqarah ini pesannya apa ya, suratnya. Apa yang bisa kita pahami dari surat ini? Bagaimana cara mengamalkannya? Siapa objek ayatnya? Artinya ditujukan kepada siapa ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada misalkan ayat ya ayyuhalladzina amanu, misalkan begitu ya. Wahai orang-orang yang beriman, itu kata para ulama tafsir, bayangkan seolah-olah Allah itu sedang bicara dengan kita. Kayak ini Nabi tadi ya, Iqra'ul Quran. Ya. Kalau ya ayyuhalladzina amanu, bayangkan Allah sedang menyuruh kita atau mengajak kita. Kan kita lihat di Quran ya ayyuhalladzina amanu kan biasanya kalau nggak perintah larangan. Ya ayyuhalladzina amanu kita diperintahkan ini. Ya ayyuhalladzina amanu kita dilarang ini dan seterusnya. Nah, begitu juga ketika kita membaca hadis, misalkan Nabi bilang, Iqra'u Al-Quran. Bacalah oleh kalian Al-Quran. Bayangkan Nabi nyuruh kita. Begitu cara memahaminya. Ya ayyuhalladzina amanu, bayangkan Allah nyuruh kita apa? Allah melarang kita apa? Sehingga kita termotivasi. Kalau enggak, ya kita ya malas ibadah. Kenapa orang-orang di luar sana itu tidak terlalu semangat dalam beribadah? Boleh jadi karena mereka belum tahu hadis-hadis atau ayat-ayat yang menjelaskan tentang fadilah amal-amalan itu. Malas baca surat Al-Baqarah kepanjangan. Malas baca surat Al-Imran karena sama juga kepanjangan. Dua surat terpanjang di dalam Al-Quran. Nah, hadis ini juga memberikan stimulus, kata para ulama. Nabi nyuruh kita banyak-banyak baca Al-Quran semampu dan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing sebetulnya. Pesannya itu. Nah, kalau sudah tahu pesannya kan kita enak. Oh, cara mengamalkannya begini. Oh, Nabi maunya Nabi itu kita harus seperti ini. Maunya Allah itu kita harus seperti itu dan seterusnya. Maka amalan itu akan bisa kita amalkan ringan, enggak terbebani. Tidak menjadikan perintah Allah itu sebagai beban dalam kehidupan kita.
tidak menjadikan perintah Nabi itu sebagai beban dalam kehidupan kita. Nabi nyuruh baca, ya kita baca. Katanya cinta Nabi, katanya cinta Rasul. Katanya beliau kita jadikan sebagai uswatun hasanah. Uswahnya di mana? Apa yang harus kita uswahkan pada diri Nabi itu? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sering disampaikan, sering kita baca, sering kita tahu. Tapi prakteknya mungkin kita masih tertatih-tatih, belum maksimal. Oke? Alhamdulillah. Kemudian hadis berikutnya, hadis nomor 997 dalam kitab Riyadhus Shalihin, wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala, semoga Allah memberikan ridha kepada beliau berduanya. Ibnu Umar niki putrane Sayyidina Umar bin Khattab, termasuk banyak meriwayatkan hadis. Maka disebut Ibnu Umar. Ya, namanya aslinya Abdullah bin Umar. Namanya enggak disebut. Yang disebut nama ayahnya Ibnu Umar, yang populer namanya di hadis-hadis Nabi itu. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau menyampaikan, la hasada illa fisnaitaini. Tidak boleh iri, tidak boleh hasud. Hasad itu dari kata hasudnya. Tidak boleh dengki. Jadi kita enggak boleh dengki, Pak, kepada siapapun. Ya. Kecuali dengan dua orang, illa fi isnatain, kecuali kita dibolehkan iri oleh Nabi kepada dua orang ini aja. Ya, selain dua orang ini nggak boleh iri. Ya, dua orang ini kata Nabi, saya teruskan dulu. Rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Orang yang pertama yang kita boleh iri adalah orang yang diberikan pengetahuan tentang Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bacanya bagus, tahu maknanya, tahu bagaimana cara memahami pesan-pesannya, bagaimana cara mengamalkannya. Ya, fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Dan pemahaman itu, orang ini biasa melakukan atau mengamalkan Al-Quran sepanjang malam dan juga sepanjang siang. Nah, itu harus boleh iri. Iri kepada orang yang berpengetahuan tentang Al-Quran. Kalau jenengan menemukan orang seperti ini, jenengan harus iri. Iri dalam konteks kebaikan, ya. Iri kita termotivasi, oh, orang itu berilmu, kita seperti beliau. Belajarlah kita seperti orang yang kita kagumi itu. Sudah tahu Al-Quran, sekaligus plus dengan pengamalannya. Ana al-laili wa ana, sepanjang siang, sepanjang malam. Beliau melakukan apa yang terkandung di dalam Al-Quran sesuai dengan pemahamannya. Kemudian yang kedua, wa rajulun atahullahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nar. Hadis muttafaqun alaih, ya. Orang yang kedua, orang yang diberikan kelebihan harta oleh Allah dan dia kemudian menginfakkan atau mensedekahkan hartanya siang dan malam. Ya, boleh iri. Kalau iri jangan cuma sama orang kaya toh, Pak. Lek kaya akeh, ya banyak orang kita bisa melihat orang yang kaya. Tapi sedikit kita menemukan orang yang kaya sekaligus ahli sedekah. Orang yang berilmu, dengan ilmunya dia kemudian mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, orang yang diberikan oleh Allah kelebihan harta, dengan hartanya mereka mau bersedekah. Ya, jadi itu termasuk orang-orang yang kita boleh iri. Artinya kita juga harus pinter, juga harus kaya, sehingga dengan kepintaran kita berusaha untuk memahami Al-Quran, ya. Sehingga dengan kekayaan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita enggak sombong, justru membawa kita untuk bisa menjadi orang-orang yang ahli sedekah. Nah, sehingga persis dengan apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 148, fastabiqul khairat,
maksud hadis ini, Nabi ngajarkan kita supaya berfastabiqul khairat, berlomba-lomba pintar-pintaran nggak apa-apa dalam hal kebaikan. Dalam konteks supaya kalau kita pintar, kita mengamalkan. Kemarin sudah saya sampaikan, Indonesia ini nggak kekurangan orang pintar. Insya Allah orang Indonesia banyak orang-orang pintar. Yang kekurangan kita itu orang-orang yang mau mengamalkan ilmunya. Kadang-kadang orang tahu tapi tidak peduli dengan pengetahuannya. Kalau orang berilmu itu belajar dari hasil belajarnya, kemudian dia kembangkan dengan pemahaman, kemudian dia amalkan dari pemahamannya itu. Maka fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan, adalah sebuah cara yang tepat saat kita sudah diberikan pemahaman, diberikan pengetahuan oleh Allah, plus dengan diberikan kelebihan oleh Allah berupa harta. Kita manfaatkan, jadi dengan ilmunya dia mengamalkan ilmunya, dengan hartanya dia mengamalkan hartanya melalui sedekah dan infak. Nah, itu termasuk hadis yang ketiga ya. Jadi sekali lagi termasuk dari fadilahnya Al-Quran, karena dia jadi Al-Quran bisa menjadi fadilah, bisa memberikan syafaat kalau kita sudah mengamalkannya. Ya. Hadis berikutnya, hadis dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala, semoga Allah memberikan ridha kepada beliau. Beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, man qara'a harfan, nanti kita undi Kanjeng Nabi, man qara'a harfan min kitabillah, siapapun ya membaca satu huruf, man qara'a harfan, enggak satu ayat, enggak satu kata, enggak satu kalimat, enggak satu surat, satu huruf. Man, dalilnya satu huruf ya. Man qara'a harfan, siapapun yang membaca satu huruf okay, min kitabillah, dari kitab Allah, falahu hasanah, makanya baginya satu kebaikan. Tapi terusannya begini, wal hasanatu bi asyri amsalihha, setiap satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Terus kata Nabi, la aqulu, saya tidak mengatakan alif lam mim harf, bahwa alif lam mim itu satu huruf, walakin alif harf wal lam harf wal mim harf, tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, itu hitungannya ya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu fadilahnya itu perhitungannya satu huruf pahala. Orang yang baca Al-Quran nggak mungkin 10 huruf atau baca satu huruf selesai ya. Yasin sudah tutup Al-Qurannya, Nun sudah selesai, satu huruf dua huruf ya, Hamim dua huruf, Alif Lam Mim Shad ya 4 huruf selesai. Shadaqah, habis bilang, habis baca Alif Lam Mim Shadaqallahul Azim, kan nggak ada, pasti terusannya dibaca ya. Yasin ya udah satu surat dibaca. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, sudah berapa huruf? 19 huruf. Kalau menurut hadis ini pahala 190 pahala kebaikan. Nah, bahwa berarti di sini kata para ulama hadis, fadilahnya anna qari al-Quran, bahwa pembaca Al-Quran itu yu'ti bikulli harfin asyru hasanat, Allah akan berikan untuknya setiap hurufnya itu 10 kebaikan bagi setiap pembaca. Nah, bayangkan kalau kita itu misalkan kita harus punya target, mestinya Pak, target membaca Al-Quran ya. Nah, kalau kita tahu fadilahnya begini, kita kan jadi semangat membaca Quran, Nanti kita lihat bab-bab yang lain ya, semangat kita ya. Apalagi kalau kita mau murojaah ya, mau murojaah hafalan Al-Quran ya. Misalkan Alif Lam Mim Dzalikal kitabul la raiba fi, Dzalikal kitab, itu sudah berapa huruf? Minimal dikurangi di 3 ya,
tiga kali. Nah, ini itu beberapa hadis yang bisa kita baca pada malam hari ini tentang fadilah-fadilah, bisa di cross check nanti kalau dengan sempat di rumah dalam kitab Riyadhus Shalihin, supaya kita ada greget istiqomah seperti yang di awal tadi sudah kami bacakan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjamin ketenangan hidup kita saat kita bisa beriman dan sekaligus beristiqomah dalam setiap amalan-amalan yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang bisa kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan dan keringanan-keringanan kepada kita agar kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wonten pertanyaannya? Oh iya. Itu dulu mohon. Monggo Pak, yang sebelah kanan. Saya nggak kelihatan kalau nggak pakai kacamata. Assalamualaikum. Oh, baca lantinnya, tapi sudah belajar. Baca Arabnya sudah belajar belum? Jadi kalau kita belum mampu baca Arabnya, ya kita belajar dulu Arabnya, jangan baca tulisan Latinnya. Selamanya itu kita nggak akan bisa baca dengan Arabnya, ya. Tapi secara pahala, insya Allah, ya apa yang kita lafadzkan kan hampir mirip dengan bacaan Arabnya. Nah, jadi insya Allah sudah mendapatkan pahala yang sama kalau kita orientasinya pahala. Tapi kan kita tidak itu sebetulnya. Orientasinya bagaimana kemudian huruf yang kita baca itu adalah huruf yang hijaiyah itu, Pak. Jadi ikhtiarkan dulu jenengan, misalkan mohon maaf kalau toh misalkan jenengan belum bisa baca Quran, bisanya cuma Latinnya, baca dulu Arabnya. Kalau jenengan mau baca surat Yasin, kan kalau Arabnya nggak lancar, ya udah pakai bahasa tulisan Latin nggak apa-apa. Sambil dilanjutkan dengan belajar terus dengan tulisan Arabnya. Jangan menikmati dengan tulisan Latin, ya. Sudah nggak bisa terus, nggak mau bisa terus nanti begitu. Jadi ikhtiarkan dulu bisa bahasa Arabnya, ikhtiar itu tetap harus belajar baca Arabnya. Kalau jenengan pengen khatam Al-Kahfian, Yasinan, Ar-Rahmanan, misalkan jenengan nggak bisa Arabnya, kalau jenengan tulisan Arabnya kurang mampu, ya pakai Latinnya aja nggak apa-apa. Insya Allah secara pahala sudah masuk dalam konteks hadis yang kita baca tadi. Yes, sambil konten malah. Oh nggak, betul. Dengan bandingannya dengan apa? Oh, iya. Kalau tentang mendengar itu kan di ayat Al-Quran, ya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah. Ya, kalau misalkan kita belum sempat membaca, maka sebaiknya kita menggunakan organ kita yang lain, telinga. Ya, kalau kita misalkan sakit atau sedang pengantar tidur gitu ya. Tapi itu perintah Allahnya, dengarkan dengan baik, dengan seksama, juga boleh ada suara yang lain, ya. Tapi tidak ada keterangan dalam hadis tentang fadilah mendengarkan Al-Quran. Tapi yang ada membaca. Mungkin boleh jadi begini maksudnya. Ini penafsiran jenengan, boleh nggak setuju. Apa yang kita dengar kita lafadzkan dengan lisan kita. Kalau kita mau mendapatkan pahala yang sama sebagaimana orang yang membaca Al-Quran, belajar Al-Quran tadi. Misalkan jenengan nyetel dari HP atau dari apa, ya, jenengan nggak sempat belajar, ya dengarkan aja. Ya, boleh jadi
Kalau kita sambil melafalkan, lafalnya lisan kita bergerak membaca. Ketika kita baca dalam hati kan kita juga membaca hakikatnya. Sebagaimana bacaan dari yang kita dengar. Pak insya Allah fadilahnya sama. Ya, terkait dengan seperti hadis-hadis ini yang dijelaskan cuma membacanya aja. Membaca atau semua interaksi juga disebutkan. Boleh jadi mendengarkan juga bagian dari interaksi kita dengan Al-Quran. Ya, jadi sekali lagi fadilah itu disampaikan oleh Nabi dalam rangka untuk menstimulus kita supaya bersemangat dalam ibadah. Nanti ada fadilah berjalan ke masjid gitu kan. Nah, supaya apa? Kita aktif ke masjid. Fadilah membaca Al-Quran atau berinteraksi dengan Al-Quran supaya kita nggak jauh-jauh dengan Al-Quran. Saya harap ini bukan bagian dari kita bukan bagian dari pemikiran kita supaya dapat pahala, tidak semata-mata itu. Ya, nanti kita di kesempatan yang lain ada tentang bagaimana sholat yang terbaik ya, dengan pemahaman. Jadi bukan sekedar sholatnya, bukan sekedar membacanya. Jadi kita kalau ibadah itu sebaiknya jangan orientasi kepada pahala, cuman menjadikan semangat aja, penyemangat, namanya mujahadah. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi surat Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Itu ada surat Al-Ankabut di ayat terakhir surat Al-Ankabut. Betul nggih, Ustaz? Nggih. Hmm. Iya. Saya kira nggak ada ayat atau hadis yang kontradiktif satu dengan yang lainnya. Cuman kitanya aja yang belum bisa memaknai dengan baik. Kalau misalnya talabul ilmi kan kita bisa sudah saya sampaikan yang pertemuan sebulan yang lalu. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berpengetahuan beberapa derajat. Nah, pengetahuan apa aja yang bisa memberikan maslahat dan manfaat kita hidup di dunia. Kita belajar manfaatnya apa? Dalam konteks hidup dunia, dalam konteks hidup di akhirat, kan begitu. Jadi nggak ada yang kontradiktif. Iya. Kalau di hadis yang lain sepengetahuan saya nih kok derajatnya sama talabul ilmi itu. Sama dengan jihad fisabilillah. Dalam iya. Tidak ada amalan yang saling meninggikan dan saling mengalahkan. Semuanya sesuai dengan porsinya masing-masing. Jihad ada derajatnya, talabul ilmi ada derajatnya, membaca Quran ada derajatnya, puasa sunnah ada derajatnya. Jadi kita nggak bisa banding-bandingkan satu amal soleh yang baik dengan amal soleh yang lain. Maka sebaiknya sepanjang itu bisa kita amalkan semua, kita amalkan semua. Ya jihad fisabilillah, ya talabul ilmi, ya qiraatul Quran, ya fahmul Quran, ya mengamalkan Al-Quran, semuanya Pak. Menurut hemat kami seperti itu. Hmm. Nah, ya, masing-masing ada fadilahnya Pak. Nanti ada fadilah misalkan membaguskan bacaan Al-Quran, itu ada fadilahnya sendiri. Jadi semua amalan itu ada pada porsinya masing-masing sehingga dengan fadilah itu bukan untuk membanding-bandingkan tapi untuk kita manfaatkan sebagai penyemangat kita dalam beribadah supaya kita enggak terlena, supaya kita jangan sampai kita tidak istiqomah. Ngoten nggih. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf nanti kita yes, boleh memilih sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jenengan bisa jihad, jenengan bisa talabul ilmi. Mana yang mudah bisa kita amalkan, segera kita amalkan, tapi jangan ditinggalkan semua. Nggih. Hmm. Iya.
Mhm, mhm. Ya, sepengetahuan saya seperti itu. Jadi kita bisa mengamalkan apa yang menurut bisa kita amalkan. Kalau dalam konteks di Indonesia kan kita nggak bisa berjihad fisabilillah, nggak ada perang, nggak ada apa. Oke. Kita bisa mengamalkan dengan hal-hal yang lain. Oke. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Kita tutup doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang kita mohonkan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.